Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik dan mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Baik, kita lanjutkan materi pembahasan kita. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang surat undangan. Tentunya kalian semua sudah pernah melihat bentuk surat undangan. Misalnya ya, ketika teman kalian mengadakan ulang tahun, pasti kalian akan menerima surat undangan. Atau mungkin kalian akan mengadakan ulang tahun. Nah, kalian mau mengundang teman-temannya, kalian akan membuat surat undangan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama tentang pengertian surat undangan, kemudian yang kedua jenis-jenis surat undangan, yang ketiga bahasa yang digunakan, empat bagian-bagian surat undangan, dan yang kelima yaitu contoh-contoh surat undangan. Nah, kita langsung saja biar videonya tidak terlalu panjang, nanti kalian bosan lihatnya ya. Baik, yang pertama akan kita bahas tentang pengertian surat undangan. Nah, apa sih surat undangan itu? Ya, kalau kalian pernah melihat, setidaknya kalian bisa menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, coba kita buka saja slide-nya. Baik, kita lihat sama-sama. Surat undangan adalah surat yang dibuat untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri acara atau kegiatan. Contohnya misalnya surat undangan pesta ulang tahun digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Ada lagi contohnya, surat undangan resepsi pernikahan. Nah, dibuat untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri resepsi pernikahan. Sampai di sini paham ya tentang pengertiannya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu jenis surat undangan. Surat undangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua yaitu surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat oleh lembaga atau institusi. Nah, lembaga itu apa? Lembaga ya perusahaan. Ya. Institusi itu apa? Institusi ya instansi pemerintahan. Misalnya pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, dan seterusnya. Nah, kalau perusahaan contohnya apa? Ya PT, misalnya perusahaan teh atau perusahaan minuman akan mengadakan rapat dewan direksi atau karyawannya. Nah, dibuatlah surat undangannya. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan dengan bahasanya. Ya. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan, yang pertama yaitu surat undangan resmi adalah bahasa baku, ya, bahasa resmi. Kemudian surat undangan tidak resmi biasanya menggunakan bahasa tidak baku, walaupun ada beberapa surat undangan tidak resmi yang menggunakan bahasa baku. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagian-bagiannya. Apa itu bagian-bagiannya? Baik, kita lihat. Yang pertama, bagian-bagian surat undangan resmi. Ya. Ada 10 ya. 10 bagian surat undangan resmi. Yang pertama yaitu kop surat, kemudian tempat dan tanggal pembuatan, nomor surat, lampiran surat, kemudian ada perihalnya, nama dan alamat penerima surat, salam pembuka, isi surat, penutup, nama dan tanda tangan dan stempel perusahaan. Ini untuk
bagian-bagian surat resmi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagian-bagian surat tidak resmi. Nah, ini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan, kemudian yang kedua nama dan alamat penerima surat, yang ketiga salam pembuka, yang keempat isi surat, yang kelima penutup, dan yang keenam adalah nama dan tanda tangan. Tentunya nama dan tanda tangan pembuat surat. Nah, sekarang kok ini bisa ada 10, ini ada 6. Berarti ada yang berbeda dong. Ada yang di sini ada, yang di surat resmi ada, berarti ada juga yang di surat undangan tidak resmi tidak ada. Karena di surat undangan tidak resmi poinnya lebih sedikit, yaitu hanya 6. Nah, kita lihat ya, kita bandingkan. Apa sih yang di surat undangan resmi ada, tapi di surat undangan tidak resmi tidak ada? Ya, yang pertama, surat undangan resmi memiliki kop surat. Nah, surat undangan tidak resmi tidak memiliki kop surat. Kemudian, surat undangan resmi memiliki nomor surat. Nah, di sini tidak ada. Berikutnya, di sini ada lampiran di surat undangan resmi, di sini tidak ada. Di sini ada perihal, di sini tidak ada. Ya. Kemudian di bagian akhir, nah, di sini ada nama dan tanda tangan dan juga stempel perusahaan. Di sini cukup nama dan tanda tangan. Karena apa? Perorangan tidak memerlukan stempel ya. Masa Pak Firman mau bikin surat undangan ulang tahun ada stempelnya Firman, kan nggak lucu nanti ya. Oke, sampai sini jelas ya bagian-bagiannya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjutkan ke contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya yang pertama surat undangan resmi. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada surat undangan rapat perusahaan, kemudian surat undangan rapat instansi pemerintah, surat undangan pengambilan rapor, surat undangan rapat awal tahun, dan surat undangan rapat warga. Berikutnya di surat undangan tidak resmi, contohnya adalah surat undangan pesta ulang tahun ya. Kemudian surat undangan resepsi pernikahan, kemudian surat undangan tasyakuran, surat undangan khitan. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh nyatanya ya, contoh aslinya. Yang pertama surat undangan resmi, di sini contohnya adalah surat undangan rapat instansi pemerintah. Nah, coba kita buka. Nah, besar banget. Oke, kita perkecil ya. Nah, ini bentuknya ya, seperti ini. Oke, kita zoom supaya kelihatan ya. Oke, yang pertama kop surat ya. Ini bagian paling atas namanya kop surat. Kop surat terdiri dari yang pertama adalah logo instansi atau perusahaan ini. Kemudian berikutnya adalah nama instansi atau perusahaan. Dalam hal ini nama instansi adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Kemudian selanjutnya yang ada pada kop yaitu alamat ya, alamat instansi ya. Kemudian nomor telepon dan nomor faksimili di sini ada ya. Kemudian berikutnya adalah email atau website instansi tersebut. Berikutnya selanjutnya yaitu tempat dan tanggal pembuatan. Di sini tempatnya tidak tertulis ya. Yang ditulis hanya tanggalnya saja, yaitu 9 Desember 2016. Kemudian di sebelah kiri ada nomor surat, sifat surat. Ya, beberapa surat mencantumkan sifatnya. Sifat itu ada penting, darurat ya, sifat biasa. Kemudian ada lampiran. Kalau ada lampirannya tulis berapa lembar, kalau tidak ada strip saja. Kemudian ada perihal ya, perihalnya adalah undangan. Kemudian nama dan alamat penerima surat. Di sini nama penerima suratnya banyak sekali, ada 8 ya.
Yang pertama kasih penyelenggara, yang kedua kepala KUA kecamatan dan seterusnya. Tempatnya di mana? Karena ini banyak, jadi cukup ditulis di tempat saja karena tidak mungkin menuliskan semua alamat yang ada di daftar penerima ini. Jadi cukup ditulis di tempat seperti itu. Kemudian salam pembuka di sini ditulis dengan hormat. Kemudian isinya di sini nih, mulai dari dimohon kehadiran saudara atau saudari sampai ke bawah sini ya. Surat undangan itu memuat yang pertama hari, undangannya hari apa, tanggal berapa, jangan sampai nama harinya lupa atau tanggalnya. Hari Rabu, tanggalnya berapa, kan hari Rabu ada banyak ya, jadi tanggalnya harus ditulis, tahunnya jangan sampai salah, tanggalnya juga jangan sampai salah, waktunya kapan acaranya atau kegiatannya dilaksanakan, tempatnya di mana ya, acaranya apa. Kalau di atas sudah ditulis undangan resepsi pernikahan atau undangan pesta ulang tahun atau undangan rapat, di sini tidak usah ditulis lagi acaranya, karena di sini hanya tulis undangan, acaranya berarti harus ditulis. Nah, kemudian penutupnya ini nih, demikian atas perhatiannya. Nah, ini namanya penutup ya, penutup suratnya. Kemudian yang terakhir yaitu tanda tangan nama pembuat dan stempel perusahaan atau instansi, karena ini surat resmi ya. Surat ini ditandatangani oleh kepala subbagian tata usaha. Namanya siapa? Namanya Muhammad Tafrihan ya. Ini tanda tangannya, kemudian ini stempelnya. Baik, jelas ya untuk surat undangan resmi contohnya. Kita lanjutkan ke surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi di sini saya memberikan contoh surat undangan pesta ulang tahun. Nah, ini kita perkecil dulu. Nah, ini contohnya. Ya. Seperti saya bilang tadi, surat undangan tidak resmi tidak perlu mencantumkan kop di atas, ya. Langsung saja di sini. Langsung saja tempat dan tanggal pembuatan. Kemudian langsung di sini dituliskan salam pembuka ya, hai sahabat terkasih. Kemudian ada langsung isinya, ini isinya, jangan lupa datang ya ke acara ulang tahunku yang ke-10 tahun. Acara akan dilakukan pada seperti tadi sama, hari dan tanggal jangan lupa, tempatnya, kemudian waktunya. Nah, di sini kelihatan sekali bahasanya tidak resmi ya. Jangan lupa datang ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang tidak resmi atau tidak baku. Nah, ini penutup. Nah, ini penutup ini. Jangan sampai tidak datang ya. Ini bahasa-bahasa yang tidak resmi. Acara ulang tahunku tidak akan meriah tanpa kehadiran teman. Baiklah sobat, sampai bertemu di pesta ulang tahunku ya. Ini bahasa-bahasa yang tidak resmi. Penutupnya ya, salam dari sahabatmu Intan Permata Sari. Kadang surat undangan tidak resmi itu lebih banyak tidak ditandatangani, hanya mencantumkan nama saja. Sebagian besar seperti itu. Baik, saya kira cukup jelas ya pembahasan tentang surat undangan pada kali ini. Silahkan kalian pelajari lagi videonya, kemudian kalian buat sendiri mind mapnya ya. Supaya apa? Supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ini mind mapnya panjang sekali. Baik anak-anakku, itulah akhir dari pembahasan tentang surat undangan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan tetap di rumah saja karena masih pandemi virus corona. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.